Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi bareng lagi sama aku Rini Puspa di podcast kali ini dengan episode berjudul Divonis Kanker, Semangat atau Menyerah. Jadi ini kisah pribadiku sendiri ya. Pengalaman aku mau berbagi, semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman yang mendengarkan, atau kalau misalnya punya saudara atau kenalan atau siapapun yang membutuhkan semangat atau bagaimana mengelola semangat ketika kita divonis kanker. Yang ada di kepala kita itu kalau dengar kata kanker itu serem banget gitu ya, seakan-akan akan meninggal besok pagi gitu, atau besok hari atau hari ini juga gitu, karena suatu penyakit yang katanya sangat ganas gitu ya. Jadi di bulan Juni 2020, awal Juni 2020, tepatnya kira-kira seminggu setelah aku ulang tahun gitu ya, terasa nyeri di dada bagian kiri, kayak kesetrum gitu. Aku mikir kan, ini apa ya, kok rasanya kayak gini, tubuh tuh ngasih sinyal yang nggak asik gitu. Lalu aku rasain, tapi hilang timbul kayak gitu kan. Aku raba, gak ada apa-apa gitu. Udah tuh aku aktivitas lagi seperti biasa. Nah sorenya terasa lagi. Pada saat mandi aku raba ternyata benar ada benjolan. Nah benjolan ini itu tuh rasanya keras dan tidak beraturan sampai ke ketiak gitu kan. Wih sudah dong, aku nangis yang aduh ini apa sih gitu kan. Ngomong ke suami, karena memang di keluarga besarku itu kan memang ada faktor genetik kanker ya. Jadi pikiranku udah yang waduh gitu ya, jangan-jangan ini kanker gitu. Searching di Google, lihat-lihat di Google seperti apa sih kanker atau ini benjolan apa gitu. Besoknya dalam satu hari itu ya ada 2 kali terasa lagi gitu ya, tapi hilang timbul, nggak yang terus-terusan. Akhirnya kita memutuskan untuk di USG ke rumah sakit. Dan ternyata ketika di USG betul ada benjolan di payudara sebelah kiri. Letaknya tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan, dan letaknya ada juga sampai ke ketiak gitu ya. Lemes dong gitu kan ketika dokter radiologi bilang, iya bu yang sebelah kanan bagus bersih, sebelah kiri ini benar ada benjolan. Dan udah agak besar, kalau gak salah 2,5 cm atau berapa lah, pokoknya 2 sentian gitu ya. Udah akhirnya tanggal itu tanggal 6 Juni 2020, tanggal 10 Juni akhirnya kontrol ke baca hasil USG-nya ke dokter onkologi. Nah dokternya udah senior dong ya gitu ya, udah yang udah oke banget deh. Dan setelah ketemu sama dokter lihat hasilnya, belum diperiksa aja dokter udah tahu gitu kan ya. Ya udah berpengalaman banget gitu. Dan dokternya setelah periksa dan dia bilang, Bu ini kita operasi aja ya. Kita operasi, kita ambil benjolannya. Kalau misalnya hasilnya jinak maka operasi selesai, tapi kalau misalnya hasilnya ganas terpaksa harus kita angkat. Aku yang lemes, yang nggak tahu harus ngomong apa. Ya udah dok, saya diskusikan dulu sama suami, sama keluarga. Iya, ibu diskusikan dengan suami, diskusikan dengan keluarga, itu jalan yang terbaik. Jadi kita harus operasi, dan ini tidak bisa ditunda lama-lama karena kita nggak tahu ini jinak atau ganas. Jadi kita harus cepat. Nanti ibu kalau udah punya keputusan langsung balik ke saya, kita schedulekan untuk operasi. Udah sepulang keluar dari ruangan dokter, di perjalanan pulang, kan aku sendiri ya ke rumah sakit. Itu yang
mikir, aduh ini apa gitu, aduh jinak ganas sudah kepikiran kayak gitu aja. Siapa sih yang gak down, ya kan? Siapa sih yang gak sedih? Apalagi kalau misalnya harus kehilangan salah satu anggota tubuh kita gitu. Udah akhirnya berembuk sama suami, berembuk sama keluarga. Oke, nangis pasti nangis. Sedih pasti sedih, itu manusiawi banget. Dan tengah malam aku bangun sholat malam dan tanya ke Allah, ini apa? Kenapa harus saya? Kenapa harus ada benjolan ini di tubuh saya? Seperti itu. Dan akhirnya sampailah ketika di hari-hari berikutnya aku meyakinkan diri, aku memutuskan diri, oke, aku siap dioperasi, apapun hasilnya aku akan terima. Padahal di kepala aku tuh udah yang kepikiran, aduh jangan-jangan ini kanker, aduh kalau kanker gimana, anakku masih kecil, nanti kalau aku nggak ada gimana, kalau aku meninggal gimana. Wah, udah pikirannya berkecamuk, udah yang kemana-mana gitu ya. Di satu sisi aku harus tetap semangat karena gak ada orang lain yang akan, ya walaupun orang lain memberikan semangat, tapi kalau di diri kita sendiri semangat itu gak ada, ya percuma, ya kan. Aku ngeliat keluargaku yang pastilah mereka sedih, pastilah mereka down juga, bahkan ternyata mereka lebih sedih dari aku. Singkat cerita, akhirnya di tanggal 17 Juni 2020 aku kembali lagi ke dokter dan bilang ke dokter, saya siap untuk menjalani operasi. Apapun hasilnya, pasti itu yang terbaik dari Allah. Dan kalau memang anggota tubuh kita udah rusak, ngapain juga kita harus pelihara gitu ya, harus kita jaga-jaga, nanti dia akan merusak anggota tubuh yang lain. Jadi ya udahlah, ya ambil aja gitu. Akhirnya dischedulkan untuk operasi di tanggal 24 Juni 2020. Rasanya ketika mau masuk kamar operasi, dak-dikduk ya, pastilah. Dan operasi pun berjalan cukup lama, dari jam 9 pagi sampai aku siuman itu sekitar jam 1, jam 2 siang. Dan begitu aku tersadar setelah operasi, tanganku langsung meraba-raba dong. Meraba-raba dada kiri, masih ada gak ya gitu. Dan ternyata gak ada. Ada gak adanya aku kurang tahu, karena kan masih ada perban gitu ya. Cuma aku raba, kayaknya gak berjendol lagi gitu kan. Terus aku panggil suster, sus gitu dengan lirihnya. Datang deh suster cowok ya, brother. Hari ini operasinya sudah selesai, istirahat dulu ya, nanti dipindahkan ke ruangan katanya. Aku langsung nanya, hasilnya apa? Kanker ya? Aku langsung nanya gitu. Nanti dijelaskan dokter katanya. Oke. Udah akhirnya antara sadar nggak sadar, aku kembali balik ke ruangan. Aku melihat kok wajah suamiku agak-agak sedih gitu ya, tapi dia berusaha untuk menguatkanku. Padahal dalam hati aku, ya apapun lah itu, aku terima gitu. Dan akhirnya suami menjelaskan, ya benar, sudah diangkat salah satu payudaraku sebelah kiri dan hasilnya ganas. Serasa pada saat itu, serasa langit runtuh gitu ya. Langit runtuh, rasanya wow gitu. Masya Allah gitu ya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Tapi aku berusaha untuk kuat, berusaha untuk tetap tegar, karena keputusan ini sudah aku ambil dan sudah aku pikirkan matang-matang. It's okay, gak apa-apa gitu kan. Antara satu sisi gue harus semangat, satu sisi apa gue harus menyerah dengan sakit ini. Tibalah dokter, kontrol, dan
Aku nanya, "Dok, jadinya saya sakit apa?" "Ganas ya dok, diambil." Dokter bilang, "Bu, hasilnya ganas. Ganas itu kanker dan ini sudah stadium 3. Jadi ibu kena kanker payudara stadium 3. Walau hati ini rasanya runtuh, tapi aku tetap harus tersenyum. Aku gak mau dong kesedihan aku malah membuat suamiku makin sedih, orang-orang tercinta, orang-orang di sekitarku, keluarga besarku semakin sedih, terutama mama gitu ya. Siapapun lah, pasti jika keluarga kita salah satunya mengalami penyakit ganas, kanker, pasti kita akan sedih, pasti kita akan down. Tapi aku berusaha, aku harus semangat. Aku masih punya anak balita, aku harus tetap hidup. Ya walaupun kita semua gak ada yang tahu ya, usia, umur itu kan rahasia Allah ya. Oke, dokter bilang kayak gitu, ya udah saya terima gitu kan. Tetap berusaha ceria, besok pagi bangun tidur masih bikin video gitu ya. Pokoknya harus ceria, harus semangat. Walaupun sebenarnya di satu sisi, di hati yang paling dalam, aku ya sama wanita biasa yang lemah, tetapi berusaha tegar. Kalau bukan kita yang memberikan semangat di diri kita sendiri, siapa lagi, ya kan? Cuma aku berprinsip, ini yang terbaik dari Allah, dan anggota tubuh yang udah rusak ya udahlah dibuang aja. Jalanku masih panjang, pasti ada sesuatu sesuatu yang lebih baik lagi yang Allah siapkan untuk aku. Dan aku bilang, kanker ini adalah hadiah terindah, hadiah spesial dari Allah di usiaku yang tepat 40 tahun. Beberapa minggu yang lalu sebelum aku operasi kanker ini. Jadi menurut aku ini hadiah dari Allah, ini anugerah dari Allah yang harus aku terima. Jadi aku harus terimanya dengan sukacita, tetap harus semangat, tidak boleh menyerah. Itu terus yang aku pupuk di dalam diriku. Dan aku harus bisa menatap masa depan, dan aku harus bisa menata hidupku lagi lebih baik lagi. Akhirnya aku flashback. Aku gak mau mencari tahu sebenarnya ini kenapa gue kanker, kenapa, ada apa, kenapa harus gue gitu ya. Sebenarnya gak mau flashback, cuma aku mikirnya gini, oke, mungkin dulu hidupku gak teratur gitu ya, makan masih sembarangan, istirahat kurang, dan segala macam. Dan aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku cuma bilang, hari ini aku terlahir kembali. Setelah operasi ini aku terlahir kembali di usiaku yang 40 dengan hidup yang berbeda, dan harus bisa lebih baik lagi. Kalau kanker ini gak mampir, kalau Allah tidak menitipkan kanker ini kepadaku, mungkin aku masih yang jauh dari kata baiklah ya gitu. Karena aku ngerasa setelah kanker ini ada, ibadahku lebih rajin, lebih aware kepada tubuhku, untuk makan juga gak sembarangan seperti itu ya. Pokoknya benar-benar lebih menjaga. Ya seperti itu. Walaupun sempat berkecamuk antara mau tetap semangat atau mau menyerah gitu ya. Semua keputusan ada di tangan kita. Mau bagaimanapun orang di luar sana memberikan kita semangat, memberikan ayo Rin kamu pasti bisa seperti ini. Sementara aku tahu mereka lebih sedih daripada aku. Keluargaku lebih sedih daripada aku. Lalu apa aku harus sedih terus? Gak boleh kan? Jadi aku memutuskan harus semangat, harus tetap bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan gimana cara aku mengelola semangat ini supaya gak pernah padam. Apalagi dokter mengatakan bulan depan kemoterapi ya Bu. Wow,
Udah kebayang dong gitu ya, kemoterapi dengan segala efek-efeknya gitu. Yang banyak orang bilang beginilah, kulit kering lah, kepala botak lah. Itu aku alami. Nanti di episode berikutnya aku akan cerita gimana aku menjalani kemoterapi pertama sampai 12 kali kemoterapi dengan tetap menjaga semangat itu harus tetap menyala di diriku. Ikuti terus. Semoga semangat yang aku tularkan ini bisa memberikan semangat baru untuk teman-teman di luar sana yang sesama pejuang kanker. Gak perlu takut, gak perlu merasa sedih, kalian gak sendiri. Banyak orang-orang di luar sana yang sayang sama kita. Dan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi kita dengan menitipkan sel kanker ini di diriku. Oke? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gak boleh sedih, harus tetap semangat. Dan salam sehat. Terima kasih.